Selamat pagi, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhanlah maka kita bisa bertemu di hari Minggu 19 Maret 2023 ini. Mari kita siapkan hati untuk bersama-sama menerima makanan rohani bagi jiwa kita lewat renungan yang berjudul Mental Duta Besar. Bacaan firman Tuhan diambil dari Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1-10. Yang akan kita baca sekarang adalah Ibrani pasal 13 ayat 14-16. Demikian bunyinya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, suatu kali ada anak dari seorang duta besar bercerita kepada temannya bahwa mereka harus siap hidup berpindah-pindah negara. Mereka harus siap menjalani pola hidup yang berbeda. Tetapi ayahnya selalu menanamkan prinsip yang sama. Ke negara manapun Papa diutus, kami selalu mendapatkan fasilitas yang bagus, demikian katanya. Bahkan bisa dibilang mewah. Rumah yang besar dengan perabotan serba luks, ada kolam renang, mobil berkelas lengkap dengan sopirnya, sekolah yang bagus dan fasilitas lainnya. Tetapi papaku selalu mengingatkan kami bahwa semuanya itu bukanlah milik kami. Papa selalu mengatakan bahwa keglamoran negeri asing tidak boleh memikat hati kami, karena rumah kami yang sebenarnya ada di negeri kami. Papa selalu mengingatkan bahwa suatu saat kami pasti akan pulang dan menetap di negeri kami. Ya, itulah rumah kami yang sesungguhnya, katanya menjelaskan. Ada pelajaran berharga yang dapat kita tangkap dari penuturan anak sang duta besar itu, yaitu kualitas mental seorang duta besar sejati. Ketika bertugas, seorang duta besar memang berhak menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah, tetapi ia harus menguasai dirinya dengan baik karena ia tahu bahwa semua itu bukanlah miliknya. Seorang duta besar tidak boleh terpikat oleh fasilitas mewah negeri asing, karena itu bukan rumahnya yang sesungguhnya. Dari ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di sini. Kita masih mencari kota yang akan datang. Itu sebabnya kita harus memiliki mental duta besar. Yang pertama, menguasai diri dengan baik. Seorang duta besar hanyalah pemakai dan pengelola, bukan pemilik. Mental seperti inilah yang seharusnya melekat di hati kita, karena kita adalah duta Kristus. Kita harus bijak mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini, supaya tidak terbawa arus. Hati kita harus terjaga dengan baik, supaya kenikmatan dunia tidak memalingkan hati kita ini dari Tuhan. Di pihak yang lain, kita harus berhati-hati karena iblis senantiasa menawarkan keinginan-keinginan daging yang menggiurkan, supaya kenikmatan dunia itu menjadi berhala di dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa iblis suka memakai kenikmatan dunia untuk membuat kita lupa pada panggilan kita sebagai duta dari kerajaan sorga. Sebab itu, jangan pernah menggenggam erat harta, kedudukan, ataupun tawaran kedagingan lainnya. Kita harus menggunakan harta, kedudukan, atau kemasyhuran kita untuk kemajuan kerajaan Allah. Dengan demikian kita menjadi pengelola yang baik yang akan mendapatkan upah di dalam kekekalan yang akan datang. Selanjutnya kita pun harus merindukan rumah yang sesungguhnya. Rumah duta Kristus bukan di bumi ini. Kita hanya berkemah di sini. Saat kemah ini dibongkar, kita akan segera menempati rumah yang Tuhan sediakan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2
berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah selalu bahwa kita ini adalah duta dari kerajaan sorga yang hidup hanya untuk sementara waktu di bumi ini. Sebab itu janganlah hidup seolah-olah ini adalah hidup yang menetap. Kita harus bersiap-siap untuk pulang ke sorga dengan hidup takut akan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, dan menumbuhkan iman kita sampai sempurna. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus kembali ke bumi ini untuk menjemput orang-orang salehnya, maka Ia menemukan di dalam hidup kita ada iman yang sempurna. Dan kita akan bersama-sama bertemu dengan Yesus Kristus di udara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau menyegarkan jiwa kami melalui firman yang telah Engkau sampaikan. Sesungguhnya kami sedang menanti-nantikan saatnya untuk kami bertemu dengan Engkau dan tinggal di dalam rumah yang kekal, yaitu di dalam kerajaan sorga. Kami rindu Tuhan akan rumah yang permai yang telah Kau sediakan bagi kami orang-orang percaya. Oleh karena itu, kami mau dengan setia melayani Engkau, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat buat orang lain, menunjukkan bahwa hidup kami ini adalah hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Sehingga banyak orang dapat kami bawa kepada Yesus, agar mereka diselamatkan dan juga menjadi pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus menanamkan firman yang telah kami dengar ini dalam hati sanubari kami. Dengan demikian segala sikap tindakan kami mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Seseorang yang terpikat dan mencengkeram tawaran dunia berarti ia melepaskan harta kekal yang diletakkan di sorga. Selamat beribadah saudara-saudara. Kiranya ibadah yang saudara ikuti hari ini membuat kasih saudara kepada Tuhan semakin dalam. Dan pengharapan kepadanya semakin teguh, iman pun semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.